Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak B akan berbagi ilmu tentang cara pemangkasan kopi tanaman belum menghasilkan dan sudah menghasilkan, tanaman menghasilkan agar hasil maksimal. Oke, ini adalah pemangkasan bentuk. Jadi pemangkasan bentuk adalah pemangkasan tanaman kopi yang belum menghasilkan atau TBM. Ada 3 cara pemangkasan bentuk, yaitu dengan ketinggian 70 cm, terus 120 cm dan maksimal 180 cm. Kalau memang mau dibuat 3 bayonet atau mercy. Tapi kalau sudah tinggi seperti ini, biasanya langsung ke 180 cm. Itu maksimal. Kenapa? Karena jangkauan orang-orang Indonesia itu jangkauannya segitu, nanti pada saat menghasilkan atau berbuah mudah dalam pemetikannya. Ini Pak B adalah dalam praktek ini karena sudah terlalu banyak, ini disisakan 1/2 dan nanti akan dipotong di ketinggian 180 cm. Agar apa? Agar hasilnya maksimal dan tidak terlalu tinggi. Nah, ini pemangkasan bentuknya. Jadi karena sudah terlalu banyak, wilayahnya malah sudah jadi besar-besar dan harus dipangkas semua agar nanti hasil kopinya maksimal, buahnya banyak, cabangnya juga kokoh dan menopang hasil kopi atau buah kopi maksimal. Ini prosesnya dibuangin semua agar nanti benar-benar pohon kopinya benar-benar kuat. Tuh. Jadi ini Pak B sisakan 2 acur atau 2 batang untuk dimaksimalkan. Ya, dipotong berapa nanti tumbuh batang-batang yang 120 dan juga nanti ya 180. Kita lihat ini prosesnya. Alat bahan yang dipakai adalah, kalau kita adalah menggunakan APD yang jelas, jadi sepatu boot, kaos tangan dan topi, juga menggunakan gunting pangkas. Bagian yang tajam, bagus dan steril. Ya, agar apa? Agar pada saat pemotongan tidak menimbulkan gejala atau penularan penyakit. Dan harus dihindari kalau berpenyakit. Ya, ini prosesnya kita lihat. Terus, nah ini kalau ini adalah tanaman kopi robusta yang sebenarnya sudah disambung tak N, jadi sambung N sehingga hanya perlu dibersihkan. Tapi ini sebenarnya belum, nah ini masih TBM atau tanaman belum menghasilkan. Ini dihilangkan cabang kecil atau terus yang mati, yang berpenyakit. Ya, kalian juga ini ada juga yang sudah TM atau tanaman menghasilkan. Ini juga ada yang sudah menghasilkan, ada yang belum. Ini semua dipangkas. Jadi kalau yang belum, nanti pemangkasan bentuk. Kalau yang sudah menghasilkan adalah pemangkasan pemeliharaan, yaitu memelihara atau mempertahankan batang-batang yang betul-betul mau berproduksi di tahun ini, tahun yang akan datang maupun tahun kemarin. Jadi dipastikan ada 3 batang atau 4 ya, B0, B1, B2 dan B3. B3 itu fleksibel atau option. Nah, B3 itu kalau B1 dan B2 sudah maksimal, B3 nya maksimal hanya 3% dari jumlah B1 dan B2. B0 kenapa dipelihara? B0 itu harus digunakan untuk persiapan buah masa yang akan datang. Kalau masih TBM ya mempersiapkan tanaman kokoh dan nanti akan menghasilkan buah yang banyak, berkualitas bagus. Ini lagi jalan di kebun untuk kalau ini adalah, kalau ini sudah menghasilkan, yaitu adalah tanaman TM atau sudah menghasilkan. Ini karena ini adalah wilayahnya sudah terlambat gitu ya, harusnya kan kalau
wiwilan itu atau tunas air itu dipangkas atau diambil itu rutin tiap 2 bulan sekali. Mungkin nanti pada saat pemangkasan yang ketiga, wiwilan itu adalah pada pemangkasan yang bertepatan dengan pemangkasan komplit atau besar. Ini semua dihilangkan, baik wiwilan cabang yang tidak produktif, dan juga nanti ada beberapa cabang yang sudah tua. Cabang tua itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan B3, lebih dari B3. Jadi sudah lebih 3 tahun berbuah, sehingga memanfaatkan untuk batang-batang yang muda. Itu adalah batang atau cabang yang mati, cabang balik, dan juga cabang kipas, serta cabang atau batang yang pecut itu yang kurang produktif. Ini dipotong di atas di top 180 untuk memudahkan dalam pemanenan. Cuma dihilangkan berapa biar betul-betul tanaman kopi itu sehat dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Karena pentingnya pemangkasan adalah selain pemupukan yang tepat, pengendalian hama yang benar, hama, penyakit dan gulma, itu adalah pemangkasan. Karena pemangkasan mempersiapkan tanaman kopi yang akan menghasilkan buah. Ini adalah pembelajaran, sehingga para petani, kalau misalnya para petani pecinta kopi atau pekebun atau pemula, nanti akan menghasilkan kopi dengan kualitas dan kuantitas yang bagus. Ya, kalau sudah disambung, sambung itu baik sambung secara top end maupun tag end, nanti kuncinya adalah dalam pemeliharaan, terutama adalah dalam hal pemangkasan. Ini adalah tanaman kopi yang sudah menghasilkan OTM, tanaman menghasilkan. Nah, ini sudah pernah menghasilkan, dan ini dihilangkan seluruh wiwilan-wiwilan tunas air yang tumbuh, yang akan mempengaruhi ini penyerapan unsur hara yang ada di bawah. Ini kalau wiwilan diambil, itu bisa memaksimalkan cabang-cabang yang akan berbuah, yang akan menghasilkan buah di tahun ini. Itu seperti itu, dan ada seninya, karena tidak seluruh cabang itu disamakan, karena tiap pohon itu berbeda-beda. Berbeda-beda maksudnya adalah berbeda-beda performanya. Ada yang tanaman yang subur banget, batangnya bagus, kuat. Ada juga yang batangnya dikit dan nggak kuat lagi. Ada juga yang tengah-tengah. Nah, itu punya seni. Selain secara SOP, standar operasi prosedur pemangkasan dipatuhi, tapi juga ada seninya. Contohnya misalnya cabang atau batang B3 itu fleksibel. Ada yang dihisakan itu 3% dari jumlah B1 dan B2 ya. Tapi kalau misalnya B1 dan B2 nya itu kurang banyak, ya B3 tetap dipertahankan untuk mempertahankan hasil produksi biar tidak turunnya terlalu banyak. Itu adalah contoh dari seni dalam pemangkasan. Tidak, kalau yang misalnya batang mati wajib ya. Oke, semoga sukses. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang. See you next time.